teman-teman, kita ketemu lagi, oknum pajak lagi ya. Udah berbuih-buih kita nih masyarakat teman-teman ya, mau melawan oknum ini sulit sekali teman-teman ya. Kali ini ada lagi video terbaru dari Reenko, dari Pak Rey ya, bagaimana sulitnya perjuangan masyarakat untuk mencari transparansi. Pengen transparan aja susah sekali teman-teman ya, apalagi mau adil. Transparan aja enggak, apalagi mau adil teman-teman ya. Kalau tidak ada transparansi, bagaimana bisa dapat keadilan, Bos? Kan gitu ya, teman-teman ya. Kalau ada transparansi aja, belum tentu dapat keadilan. Apalagi tidak ada transparansi. Oke, ini masih seputar rekam-merekam di kantor pajak ya. Ada yang memperbolehkan, ada yang tidak memperbolehkan. Yang lucunya, yang tidak memperbolehkan justru menggunakan nota dinas. Di mana nota dinas ini adalah bukan dasar hukum ya, teman-teman ya. Supaya perlu kita pahami bersama yang bukan dasar hukum itu dipaksakan menjadi dasar hukum untuk menghantam wajib pajak untuk melaksanakan keinginan pribadi dari oknum petugas pajak. Memang gila ya. Coba gue share aja teman-teman ya supaya teman-teman bisa dengar langsung ya. Ini dari kasusnya Pak Ray ya di Ray Co. Langsung kita lihat videonya teman-teman ya. Ini adalah judulnya berita acara dipaksakan anomali karena nota dinas DJP in kasu PT BSI ya. Ini kasusnya PT BSI. Gue juga nggak tahu detailnya teman-teman ya. Tetapi ini adalah laporan langsung dari kuasa hukumnya PT BSI bagaimana sulitnya mencari keadilan di kantor pajak ya. Ketika ketemu oknum dia lagi teman-teman ya. Mari kita nonton. Pada rekan-rekan, upaya yang telah kami lakukan diantaranya adalah upaya gugatan yang telah kami ajukan, dan pada saat yang bersamaan kami juga telah menghadiri undangan dalam rangka memberikan keterangan yang tentunya dituangkan dalam berita acara pemberian keterangan. Dalam undangan tersebut, klien kami dan kami diundang untuk menghadiri pemberian keterangan pada hari Selasa tanggal 8 Oktober tahun 2024 di kantor KPP Madya Jakarta Pusat. Namun perlu kami Oke, ini di KPP Jakarta Pusat, KPP Madya Jakarta Pusat, teman-teman ya. Jadi seperti PT BSI cukup besar perusahaannya, sehingga masuk KPP Madya. Kasus ini sudah bergulir di pengadilan pajak, tapi sepertinya ini pemeriksaan yang baru, sepertinya ya. Karena ini ada panggilan lagi untuk pemberian keterangan, sepertinya ini pemeriksaan yang baru untuk tahun pajak yang berbeda. Kemungkinan seperti itu ya. Yang kemarin itu sudah bersidang ke pengadilan pajak dan sedang diproses ya. sampaikan kepada rekan-rekan bahwa dalam pemberian keterangan itu tidak dapat dilaksanakan karena ada perdebatan yang cukup sengit antara klien kami dengan tim pemeriksa KPP Madya Jakarta Pusat. Adapun perdebatan itu adalah mengenai izin untuk melakukan peliputan secara elektronik audiovisual yang dimohonkan oleh klien kami, dalam hal ini adalah Direktur PT Borkom Service Indonesia selaku pengurus perseroan yang mewakili PT BSI di dalam dan di luar pengadilan. Ketika hadir di dalam pertemuan tersebut, meminta dengan tegas kepada tim pemeriksa KPP Madya Jakarta Pusat untuk dilakukan peliputan elektronik audiovisual. Namun tim pemeriksa menolak untuk melakukan peliputan secara elektronik audiovisual dengan alasan bahwa tim pemeriksa itu dibatasi oleh nota dinas. Dalam hal ini adalah nota dinas Direktur Jenderal Pajak tanggal 17 Januari 2024. Oke, jadi teman-teman nota dinas nomor 1 tahun 2024 adalah nota dinas yang dibikin oleh oknum pajak ya bernama Dwi Astuti, tetapi mengatasnamakan Direktur Jenderal Pajak teman-teman ya. Dwi Astuti adalah kepala dari penyuluhan dari DJP. Jadi puncak dari penyuluhan itu dia orangnya ya. Dan itulah oknumnya teman-teman ya. Dialah orangnya yang memulai semua masalah ini teman-teman ya. Dialah yang membuat nota dinas yang mana nota dinas ini diduga telah melanggar hukum, teman-teman ya. Bagaimana nota dinas yang bukan dasar hukum dapat dipakai oleh teman-teman dia sesama satu komplotan para oknum-oknum pajak ini untuk menghantam wajib pajak, untuk membatasi ruang dari wajib pajak, untuk melanggar hukum dan hak-hak asasi dari wajib pajak. Nah, oknum ini teman-teman ya bahkan tidak punya malu ketika petugas pajak itu didatangi langsung oleh direktur.
direkturnya perusahaan, bukan hanya kuasa hukum, bukan hanya kuasa konsultan pajak, tetapi direktur datang. Direktur adalah orang yang bekerja keras setiap hari mencari makan, mencari sesuap nasi untuk membayar pajak, untuk kasih makan tuh orang-orang itu, orang pajak teman-teman ya. Tetapi mereka tidak punya malu. Mereka dikasih makan dari pajak kita, nggak punya malu teman-teman ya, menggunakan nota dinas untuk menghantam wajib pajak itu sendiri. Yang kasih makan ke dia, ke istrinya, ke suaminya, ke anak-anaknya, semua makanan mereka pakai uang pajak kita teman-teman ya. Kecuali ada terima suap, itu lain cerita ya. Kalau seperti yang di majelis hakim yang dapat 1 triliun itu lain cerita teman-teman ya, itu lain cerita. Nah, jadi tanpa ada malunya mereka menggunakan nota dinas untuk menolak untuk wajib pajak melakukan perekaman audiovisual. Padahal yang datang sudah direktur teman-teman ya. Yang datang udah direktur wajib pajak langsung yang membayar pajak. Seluruh makanan dan minuman dan lampu dan listrik dan air yang ada di kantor pajak itu dibayar pakai uang kita, teman-teman ya. Uang kita, uangnya si PT BSI ini gitu ya. Uang PT BSI adalah uang pajaknya adalah untuk memberi makan seluruh KPP itu teman-teman ya. Listriknya, airnya, tukang parkirnya, tukang sapunya, apalagi tuh, internetnya, parabolanya, kertasnya, tintanya, printernya, semua yang ada di KPP Madia itu dibayar pakai uang rakyat, pakai uangnya salah satunya PT BSI. Dan ketika kita datang, kita pengen transparan, kita pengen ini pemeriksaan, oke saya diperiksa, nggak apa-apa itu nasib saya diperiksa. Tapi saya ingin transparan, saya ingin terekam audiovisual. Tidak diperbolehkan oleh si oknum pajak ini. Luar biasa teman-teman ya. Pakai undang-undang apa dia tidak memperbolehkan? Pakai nota dinas. Aduh, gue bingung. Nota dinas dipakai untuk melawan undang-undang, untuk mengangkangi undang-undang, teman-teman ya. Semua dimulai dari nota dinas Dwi Astuti, si kepala bosnya penyuluh, teman-teman ya. Kalau kepalanya udah busuk, mau jadi apa anak buahnya, teman-teman ya. Oke, susah, 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 susah. Oke, mari gue share lagi, teman-teman ya. Gue share lagi. Perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan, adapun tim pemeriksa KPP Madya Jakarta Pusat yang melarang klien kami, PT BSI, untuk meliput secara elektronik audiovisual adalah antara lain nomor 1, nama Syafril, NIP 1971 0215 199 203 1001 dengan pangkat pembina utama. Oke, ada Pak Safril, Pak Ramot Immanuel Apricano, Bapak Aldo Januar Asmi ya, dari KPP Madya Jakarta Pusat. Teman-teman, ini adalah kop surat dari Kementerian Keuangan ya. By the way, ngomong-ngomong Pak Mayor Teddy, apakah berani menegur Sri Mulyani ya, menggunakan kop surat seperti ini, tetapi isinya kacau balau, isinya hancur lebur ya teman-teman ya. Berani nggak sekarang Mayor Teddy mempermasalahkan ini? Gue rasa sih nggak berani ya. Oke, Utama muda, nama Ramong 1, Oke, Pak Aldo. Satwa Tim. Dengan pangkat penata muda elektronik audiovisual. Dan pada saat pertemuan tersebut, klien kami PT Borkom Service Indonesia yang diwakili oleh Direktur PT Borkom Service Indonesia, Saudara Freddy Kurniawan, mempertanyakan apa yang menjadi alasan dan dasar hukum kemudian PT Borkom Service Indonesia dilarang untuk melakukan peliputan elektronik audiovisual. Namun tim pemeriksa yang diketuai oleh Syafril dan kawan-kawan hanya dapat menunjukkan nota dinas Direktur Jenderal Pajak tanggal 17 Januari 2024. Namun klien kami menolak nota dinas tersebut karena menurut klien kami nota dinas itu bukan merupakan peraturan perundang-undangan dan oleh karenanya nota dinas itu tidak mengikat wajib pajak. Dengan demikian, akibat hukum atau konsekuensi hukumnya adalah wajib pajak tidak tunduk pada nota dinas tersebut. Atau dengan kata lain, Direktur Jenderal Pajak tidak dapat memaksakan nota dinas itu kepada wajib pajak karena wajib pajak bukan merupakan pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Oleh karena nota dinas hanya berlaku secara internal bagi seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak atau
seluruh bawahan daripada Direktur Jenderal Pajak. Selain daripada tim pemeriksa hanya menunjukkan nota dinas saja yang menurut klien kami bukan dasar hukum, tim pemeriksa juga tidak bisa menyampaikan alasan hukum kenapa kemudian peliputan pemberian keterangan itu dilarang untuk dilakukan secara elektronik audiovisual. Namun demikian, tim pemeriksa tidak dapat memberikan jawaban terkait dengan alasan hukum. Sehingga dengan demikian, tim pemeriksa secara sederhana tidak mampu untuk menyampaikan alasan dan dasar hukum berkaitan dengan larangan wajib pajak untuk melakukan peliputan elektronik audiovisual sehubungan dengan pertemuan pemberian keterangan yang nantinya akan dituangkan dalam berita acara pemberian keterangan. Kemudian setelah itu, klien kami juga mempertanyakan, selain daripada tim pemeriksa tidak mampu menyampaikan alasan hukum dan dasar hukum yang melarang wajib pajak atau klien kami untuk melakukan peliputan elektronik audiovisual, klien kami juga menanyakan apakah ada alasan dan dasar hukum lain yang melarang wajib pajak untuk melakukan peliputan elektronik audiovisual. Namun tim pemeriksa KPP Madya Jakarta Pusat yang diketuai oleh Saudara Safril tidak mampu untuk menjawab pertanyaan daripada klien kami. Lalu kemudian klien kami bertanya kembali. Iya, jadi selain nota dinas, ini klien pinter ya teman-teman ya. Ini kliennya pinter teman-teman yang bersama Pak Rey ini. Selain nota dinas, ada nggak dasar hukum yang lain yang melarang kami merekam audiovisual? Ternyata mereka tidak bisa menjawab teman-temannya. Dia sudah ditanya apa dasar hukum, dia tidak bisa menjawab, padahal nota dinas bukan dasar hukum. Kemudian ditanya apakah ada dasar hukum yang lain, dia juga tidak bisa menjawab. Aduh, oknum lagi teman-temannya. Mau jadi apa negara kita kalau semuanya jadi oknum? Aduh, semua dimulai dari kepalanya yang busuk. Siapa kepala yang busuk? Coba lu komentar teman-teman di video ini ya. Apa ruginya bagi tim pemeriksa untuk kemudian pemberian keterangan itu dilakukan peliputan secara elektronik audiovisual? Namun sekali lagi, tim pemeriksa juga tidak mampu memberikan jawaban berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku. Lalu kemudian klien kami bertanya, kalau kemudian tim pemeriksa tidak bisa memberikan jawaban terkait kerugian yang dialami oleh tim pemeriksa atau kepala kantor atau kepala KPP Madya Jakarta Pusat, lalu kenapa kemudian peliputan elektronik audiovisual itu dilarang? Bukankah itu membuktikan adanya transparansi antara tim pemeriksa sebagai pihak yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan dengan wajib pajak selaku pihak yang dilakukan pemeriksaan? Bukankah kemudian elektronik audiovisual itu nantinya bisa digunakan apabila diperlukan di muka persidangan untuk membuktikan apakah tim pemeriksa telah menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan hukum positif yang berlaku? Begitu juga dengan wajib pajak dapat menggunakan hak dalam rangka melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan hukum positif yang berlaku. Sehingga dengan demikian, klien kami berpendapat dengan adanya peliputan elektronik audiovisual, maka telah terpenuhi unsur-unsur negara hukum, yaitu setiap orang sama kedudukannya di mata hukum antara pemeriksa dengan yang diperiksa. Atau dengan kata lain, klien kami sebenarnya ingin mengatakan bahwa tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Dan oleh karenanya harusnya kedudukannya menjadi sama. Dan kesamaan tersebut tentunya dapat dibuktikan dari peliputan elektronik audiovisual tersebut. Dan lagi pula, klien kami berpendapat bahwa peliputan elektronik audiovisual ini menjadi sangat penting bukan hanya pada saat pemberian keterangan yang dituangkan dalam berita acara pemberian keterangan yang materinya sebenarnya menjelaskan mengenai bisnis model daripada klien kami, tapi juga menjadi sangat penting digunakan pada saat peliputan dalam rangka pembahasan akhir hasil pemeriksaan maupun pemeriksaan quality assurance. Sehingga dengan demikian, fakta-fakta yang terjadi dan alat bukti yang terungkap pada saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan maupun pemeriksaan quality assurance tentunya dapat dibuktikan dan harus sesuai dengan risalah pembahasan akhir dan juga risalah tim quality assurance pemeriksaan yang pada akhirnya bersesuaian dengan berita acara, hasil pemeriksaan, dan ikhtisar hasil pemeriksaan, yang tentunya menjadi dasar diterbitkannya SKP. Oleh karena itu, klien kami tetap berpendapat menjadi sangat penting untuk melakukan peliputan elektronik audiovisual. Selain daripada apa yang disampaikan tadi, klien kami juga mempunyai alasan di mana mitra klien kami selaku perusahaan yang berbasis di Singapura mempunyai pertanyaan yang tidak terjawab sampai sekarang berkaitan dengan perkara pajak yang belum tuntas di
PT Broadcom Service Indonesia. Sehubungan dengan koreksi di masa lalu yang kemudian saling bertentangan antara koreksi yang dilakukan oleh Kanwil DJP Jakarta Pusat dengan yang dilakukan oleh KPP Gambir 3 di masa lalu yang sekarang kemudian klien kami dipindahkan ke KPP Madya Jakarta Pusat. Dan oleh karena itu, mitra klien kami di Singapura terus mempertanyakan dan menanyakan kenapa kemudian banyak sekali koreksi yang berbeda dan tidak bersesuaian satu dengan yang lain, sehingga seolah-olah yang dikedepankan adalah masalah kewenangan. Dan oleh karena itu, mitra klien kami berharap bahwa dalam setiap kali ada pertemuan atau pembahasan atau ada pemeriksaan apapun bentuknya dapat didokumentasikan supaya dapat disampaikan kepada mitra klien kami dan tentunya mitra klien kami dapat menilai apakah kemudian menjalin hubungan bisnis dengan mitra di Indonesia itu akan menguntungkan atau sebaliknya, atau apakah kemudian berbisnis di Indonesia itu sehubungan dengan kewajiban perpajakan menjadi menyulitkan atau sebaliknya dipermudah. Oleh karena itu, mitra klien kami ingin mengetahui apa yang menjadi penyebab daripada beberapa koreksi yang saling. Nah, jadi intinya ini bagus banget teman-teman ya. Alasannya sangat bagus dan masuk akal ya oleh Pak Ray dan kliennya bahwa gua kan nggak kerja sendiri. Gua ini kerja karena gue punya mitra. Gue punya mitra dari luar negeri. Mitra dari luar negeri gua kaget dengan pemeriksaan ini yang error, yang menurut dia nggak benar. Oleh karena itu, klien kami atau mitra kami di luar negeri ingin transparan. Tolong dong, kalau lu kena periksa pajak, lu ketemu orang pajak, kami minta rekamannya supaya kami bisa analisa. Jangan-jangan lu yang error, katanya si mitra di luar negeri kan. Oleh karena itu, di Indonesia, mitranya di Indonesia ini minta kepada pemeriksa pajak, kalau diperiksa, tolong dong kami mau rekam, kami mau transparan, supaya kami bisa sampaikan kepada mitra kami di luar negeri. Ini alasan yang bagus, teman-teman ya, alasan yang bagus. Tetapi bagaimana KPP akan menjawabnya? Mari kita nontonin lagi. Eh, coba, mari kita nontonin lagi, teman-teman ya. Bertentangan dan tidak bersesuaian satu dengan yang lain. Dan oleh karena dalam pertemuan itu tidak terjadi kesepakatan di mana tim pemeriksa itu tidak berkenan untuk diliput secara elektronik audiovisual, sedangkan klien kami berharap untuk dilakukan peliputan elektronik audiovisual dengan maksud dan tujuan yang seperti telah kami sampaikan tadi, maka dibuatlah berita acara hasil pertemuan dengan wajib pajak yang kami akan sampaikan di bawah ini. Berita acara hasil pertemuan dengan wajib pajak. Pada hari ini Selasa tanggal 8 bulan Oktober tahun 2024, berdasarkan surat perintah pemeriksaan nomor print 422-KPP.0612-2024 tanggal itu, nah, satu saat pembina utama Ramot Oke, itu lanjut Sahan ya. 3D resmi, 2 pangkat telah direktur, alamat Gria Sutra 6, nomor 4 dari wajib pajak, nama Broadcom Service Wakil nih maksudnya direkturnya PT ya, langsung ya, bosnya langsung nih teman-teman ya. Indonesia, NPWP 029.000, alamat Jalan Kia Jakarta. Supaya wajib pajak menyampaikan permohonan perekaman elektronik audio. Jadi KPP-nya mengatakan pertemuan ini adalah untuk menyampaikan permohonan kepada kepala kantor agar wajib pajak bersurat. Gimana? Untuk menyampaikan permohonan kepada kepala kantor agar wajib pajak bersurat menyampaikan permohonan perekaman elektronik audiovisual karena WP tidak tunduk pada nota dinas si Dwi Astuti itu disebabkan nota dinas bukan dasar hukum dan tidak mengikat wajib pajaknya. Oke. Untuk menyampaikan permohonan kepada kepala kantor agar WP bersurat. Oke. Visual. Karena wajib pajak tidak tunduk kepada nota dinas strip 1 garing PJ garing PJ.09 garing 2024 tanggal 17 Januari 2024 disebabkan nota dinas bukan merupakan dasar hukum dan nota dinas tidak mengikat wajib pajak. Demikian berita acara hasil pertemuan dengan wajib pajak ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Wakil Wajib Pajak Freddy, Tim Pemeriksa Pajak Supervisor Safril, NIP 197102115, 1992031001, Ketua Tim Ramot Immanuel Apricano Lumban Tobing, NIP 197804299
20000011002. Dan terakhir anggota Aldo Januar Asmi 191, tentunya dibuktikan dengan daftar hadir yang dihadiri oleh rekan-rekan. Di dalam daftar hadir tersebut disebutkan nama WP Boardcom Service Indonesia NPWP 02.952.100, pertemuan 1, nama Basiludin Jak Kran selaku Wakil PT Boardcom Service Indonesia Wing selaku ditandatangani hasil pertemuan dengan wajib pajak yang telah disepakati. Dan tentunya kalau rekan-rekan perhatikan, berita acara hasil pertemuan dengan wajib pajak ini adalah berita acara yang formatnya diambil dari PMK 17 tahun 2013 sebagaimana diubah terakhir dengan PMK 18 tahun 2021. Namun demikian, substansinya itu telah diubah oleh para pihak. Jadi formatnya adalah sesuai dengan PMK 17 tahun 2013, Jungto PMK 18 2021, tetapi kemudian substansinya diubah karena memang tidak terjadi pembahasan berkaitan dengan pemberian keterangan sehubungan dengan bisnis model daripada klien kami PT Boardcom Service Indonesia. Tapi substansi yang dituangkan hanya meminta kepada kepala kantor untuk bersurat kepada wajib pajak karena wajib pajak itu tidak tunduk pada nota dinas kepala kantor. Sehingga kepala kantor tidak bisa memaksakan wajib pajak dengan nota dinas. Dan oleh karena wajib pajak itu bukan pegawai atau bawahan daripada kepala kantor. Oleh karena itu, kepala kantor tidak bisa memaksakan keinginannya berdasarkan nota dinas, kecuali kepala kantor menggunakan dasar hukum yang berlaku. Maka setiap orang, setiap badan, atau setiap pihak manapun wajib tunduk kepada hukum positif yang berlaku. Karena memang diatur di dalam negara hukum, khususnya pasal 23A Konstitusi Amandemen ketiga mengatakan pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Oleh karena itu, ketika ada peraturan perundang-undangan, termasuk undang-undang dan peraturannya yang mengikat, maka kepala kantor dapat memaksakan wajib pajak. Sebaliknya, jika tidak ada, maka kepala kantor tidak dapat memaksakan kehendaknya kepada wajib pajak. Dalam hal ini adalah melarang wajib pajak untuk melakukan peliputan elektronik audiovisual dengan menggunakan nota dinas. Karena nota dinas bukan merupakan peraturan perundang-undangan yang diatur di pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang P3. Oleh karena tidak terjadi pembahasan sebagaimana mestinya, meskipun format yang digunakan adalah format yang diatur di PMK 17 2013 Jungto PMK 18 2021 tentang tata cara pemeriksaan, namun substansinya menyepakati supaya kepala kantor, dalam hal ini Kepala KPP Madya Jakarta Pusat, bersurat kepada klien kami. Karena klien kami bukan bawahan kepala kantor. Dan oleh karenanya kepala kantor tidak bisa memaksa klien kami dengan nota dinas. Kalau kepala kantor ingin memaksa klien kami, silakan kepala kantor gunakan dasar hukum yang diatur di pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang P3. Karena kalau nota dinas yang digunakan oleh kepala kantor dipaksakan, maka sebenarnya kepala kantor sedang merusak legal substance Indonesia. Karena nota dinas tidak termasuk di dalam legal substance yang diatur di Undang-Undang P3 khususnya di pasal 7 dan pasal 8. Dan oleh karena tidak terjadi kesepakatan, maka belum dilaksanakan pemberian. Oke, jadi teman-teman mungkin nggak sadar ya bahwa Pak Rey ini pinter banget teman-teman ya. Pak Rey ini luar biasa pinter dan senior kita semua ya. Jadi sepertinya yang gue tangkap ya, sepertinya yang gue tangkap DJP nggak mau lu perekaman audiovisual. DJP bilang kalau lu mau merekam audiovisual silakan lu bikin surat tertulis memohon perekaman audiovisual. Oh, Pak Rey bilang, mohon maaf, kami ini tidak bisa tunduk pada nota dinas. Nota dinas bukan bosnya kami, kepala kantor bukan bosnya kami. Oleh karena itu, kami tidak tunduk pada nota dinas. Justru terbalik, kalau KPP tidak memperbolehkan kami merekam, KPP yang mesti bikin surat kepada kami. Itu intinya yang disampaikan oleh Pak Rey. Kepala kantor yang mesti bersurat kepada wajib pajak apabila tidak memperbolehkan orang melakukan perekaman audiovisual. Tentu saja disampaikan dengan dasar hukum. Dan dasar hukumnya tidak bisa pakai nota dinas, karena nota dinas tidak memaksa kepada wajib pajak. Nota dinas itu adalah nota untuk internal dari kantor pajak. Ya, pinter banget teman-teman, luar biasa ya teman-teman ya. Ini bagus teman-teman, pelajaran buat teman-teman ya. Kalau lu dilarang merekam audiovisual, lu minta kepala kantor kirim surat kepada kita ya, kepada wajib pajak untuk kasih tahu dasar hukumnya ya. Bukannya kita yang masih minta permohonan untuk perekaman audiovisual ya, salah terbalik teman-teman ya, jangan salah ya.
keterangan sehubungan dengan bisnis model daripada klien kami. Dan tim pemeriksa sudah berjanji akan menyampaikan ini kepada kepala kantor agar kepala kantor segera bersurat kepada klien kami agar klien kami menindaklanjuti surat dari kepala kantor dalam rangka menyampaikan permohonan peliputan elektronik audiovisual sepanjang kepala kantor bisa membuktikan alasan dan dasar hukum kenapa klien kami dilarang untuk melakukan peliputan padahal peliputan elektronik audiovisual tersebut sangat dibutuhkan untuk dokumentasi klien kami dan untuk alasan-alasan yang sudah kami jelaskan tadi. Itu yang bisa kami jelaskan kepada rekan-rekan untuk Oke, teman-teman ya. Jadi semakin gila dan semakin seru dan semakin absurd ya negara Konoha Universe ini, bagaimana bisa oknum-oknum petugas pajak itu menggunakan nota dinas yang mana bukan dasar hukum untuk menghantam wajib pajak, untuk melarang wajib pajak melakukan sesuatu yang merupakan hak dari wajib pajaknya. Terlebih lagi direktur sudah hadir ya, datang langsung ke kantor pajak, di mana direktur harus sadar ya, semua barang di kantor pajak itu dibeli pakai uang rakyat, teman-teman ya. Dari tisunya, dari air minumnya, dari listriknya, dari internetnya, dari kabel TV-nya, dari apa lagi ya, mejanya, komputernya, dari apapun yang ada di kantor pajak itu semua adalah uang kita semua teman-teman ya. Uang Anda, uang saya, uang kita semua, uang pajak. Oleh karena itu, apapun yang terjadi di dalam ruang kantor pajak haruslah berdasarkan koridor hukum teman-teman ya. Bukan semau-maunya kepala kantor, bukan sesuka hatinya Dwi Astuti, bukan teman-teman ya. Ini negara hukum bos, negara hukum. Hukum harus ditegakkan. Bukan ikutin nota dinasnya Dwi Astuti, terbalik teman-teman. Nggak begitu teman-teman ya. Nah, ya, begitulah teman-teman ya negara kita saat ini dan gue rasa sedang tidak baik-baik saja ya, terutama dalam penegakan hukum, bagaimana terutama hukum pajak ya, bagaimana oknum-oknum pajak itu sangat-sangat tidak ingin transparan, sangat-sangat tidak mau transparan. Kita tahu kalau tidak transparan maka bisa bagi-bagi duit di dalam ruang kantor pajak, teman-teman ya. Kalau bagi-bagi duit, ya cilakalah negara ini teman-teman ya. Mau dibawa kemana negara kita kalau semua harus diselesaikan pakai duit, pakai bagi-bagi uang korupsi kan tidak begitu dong. Nah, supaya nggak ada korupsi, maka harus transparan, harus direkam audiovisual, dan tidak ada dusta di antara kita. Kalau suatu hari jadi masalah, kita tinggal buka rekamannya di pengadilan. Tidak ada dusta di antara kita. Lu ngomong apa, semuanya transparan. Kan gitu, beres, ya kan? Nah, teman-teman coba lu komentar ya. Coba teman-teman komentar di video ini, bagaimana tanggapan Anda terhadap perilaku dari oknum petugas pajak ini, bagaimana mereka menggunakan nota dinas yang bukan merupakan dasar hukum untuk mengatur dan memaksa dan menghantam wajib pajak, apalagi wajib pajak sudah datang ya, dan wajib pajak tidak mau dilayani oleh si oknum pemeriksa pajak ini. Silakan teman-teman komentar ya. Sampai jumpa lagi, semoga terbantu.